Sengketa Laut China Selatan adalah salah satu sengketa terpanas di abad ke-21 di mana China, Amerika Serikat, dan sebagian besar anggota ASEAN secara tidak langsung terlibat di dalamnya. LCS adalah laut semi tertutup yang berbatasan langsung dengan negara Vietnam di sisi barat, Filipina, Malaysia, dan Brunei di sisi timur, Indonesia dan Malaysia di sisi selatan, serta Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan di sisi utara. LCS memiliki permasalahan yang pelik seperti adanya masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim. Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di LCS sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik LCS pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan dari kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah LCS. China misalnya mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian, pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Cina atas LCS pada tahun 1947 yang dikenal dengan istilah Nine Dash Line. Begitupun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah LCS masuk ke dalam ZEE negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh hukum internasional. Negara-negara yang bersengketa dalam konflik LCS sering kali menggunakan kedaulatan militernya masing-masing. Terdapat 3 alasan utama mengapa konflik LCS dapat terjadi. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di LCS memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Salah satu hasil perhitungan menyatakan bahwa cadangan minyak di LCS diperkirakan mencapai 213 miliar barel, sementara untuk kepulauan Paracel dan Spratly sekitar 105 miliar barel. Kedua, LCS merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur pelayaran kapal-kapal internasional. Jalur ini juga dikenal sebagai Maritime Superhighway karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jumlah kapal tanker yang melewati LCS 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan terusan Suez dan 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan terusan Panama. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia membuat negara-negara di kawasan LCS, bahkan Amerika Serikat, sangat berkeinginan untuk memiliki kontrol penuh atas wilayah LCS yang dinilai sangat strategis dan dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dari sisi ekonomi. Berbagai upaya yang telah dilakukan, baik pendekatan perundingan dengan damai secara bilateral maupun multilateral, telah dilakukan untuk menghindari potensi konflik di LCS. Contohnya melalui Konvensi Laut Internasional atau dikenal sebagai United Nations Convention of Law of the Sea atau biasa disebut UNCLOS pada tahun 1982. Selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai Perjanjian UNCLOS 1982. Indonesia merupakan salah satu negara penandatanganan hukum laut UNCLOS 1982. Pada isi perjanjian UNCLOS tersebut dijelaskan bahwa suatu negara memiliki laut teritorial atas perairan yang membentang 12 mil dari wilayahnya, sehingga jika terdapat negara lain yang ingin melintasi laut teritorial tersebut maka diharuskan memiliki izin. Lalu aturan terkait zona ekonomi eksklusif atau zona yang panjangnya 200 mil dari garis dasar pantai, di mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Jika mengacu pada peta Nine Dash Line yang telah dibuat oleh China, maka klaim China tersebut akan menjorok ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia serta landas kontinen seperti yang sudah ditegaskan dalam UNCLOS 1982. Dalam perspektif hukum laut internasional, yang dilakukan China merupakan suatu pelanggaran. Ini berarti Indonesia terancam akan dirugikan karena wilayah ZEE Indonesia di kawasan Kepulauan Natuna akan masuk ke dalam wilayah klaim China tersebut. Sejak tahun 1990, Indonesia selalu memposisikan diri sebagai negara yang tidak ikut mengklaim atau non-climate state dalam konflik LCS yang didasarkan oleh beberapa alasan. Pertama, berdasarkan hukum internasional, klaim apapun atas hak-hak kelautan seperti perairan teritorial, ZEE, atau hak penangkapan ikan tidak dapat disahkan tanpa adanya suatu acuan kepada daratan. Dalam hal ini, karena tidak ada persengketaan antara China dan Indonesia mengenai kedaulatan atas daratan, maka sikap yang paling benar adalah mengabaikan adanya garis tersebut. Kedua, karena sikap Indonesia yang enggan untuk mengakui klaim yang disampaikan oleh China, maka Indonesia dapat berperan sebagai honest broker atau perantara yang tidak memihak dalam negosiasi mengenai upaya penyelesaian sengketa-sengketa di kawasan tersebut. Penekanan akan posisi netral ini datang setelah pihak Cina menyatakan sikap tidak keberatan terhadap kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun dalam hal ini kami berpendapat bahwa tidak aman rasanya untuk mengatakan kemungkinan ancaman di masa yang akan datang. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi tumpang tindih perjanjian dalam mengatasi sengketa di Laut Cina Selatan demi stabilitas keamanan kawasan termasuk Indonesia di dalamnya.